Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai pemirsa, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. How are you today sahabat Eljon? Salam sehat untuk kita semua. Semoga hari ini sehat-sehat aja ya sahabat Eljon, dan semoga puasa kali ini lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Nah sahabat Eljon, di bulan Ramadan yang spesial ini juga ada yang gak kalah spesial dari Eljon TV, yaitu kali ini sahabat Eljon akan berjumpa lagi dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021, dan saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Tentunya dalam Pesona Ramadan yang hanya ada di Eljon TV. Nah, sahabat Eljon, kali ini kalian pasti penasaran kan kita mau seru-seruan lagi. Tapi seru-seruannya mau ngapain sih, Kak? Iya, mau ngapain ya kira-kira ya? Main gundu kali kita ya? No, jangan. Enggak ya? Kurang ternyata. Kurang. Ada yang lebih seru dari itu. Apa? Kali ini kita akan bertemu dengan sosok bidadari. Jatuh dari surga nggak? Iya sih kayaknya. Iya. Kali ini akan ada 3 bidadari yang bersatu menjadi satu. Iya. Jadi Trimas Ketirs. Iya, benar banget. Dan kali ini bidadarinya adalah seseorang yang cantik sudah pasti. Iya, karena bidadari. Terus ntar ya aku baca ini dulu, ada rahasianya di sini. Ada contekan di sini, soalnya banyak banget talentnya, banyak banget kemampuannya. Jadi aku harus baca ya, aku nggak hafal soalnya. Jadi kita kedatangan tadi ya, cantik ya. Terus dia punya title, dia punya title Miss. Tapi yang pasti bukan mistis. Oh, wow. Bukan miskin. Bukan ya. Bukan. Tak lain tak bukan adalah Miss Earth Indonesia 2019. Wow. Amazing. Oke, kamu juga ya? Kamu kan juga Putri Bumi. Oh my god, sahabat Eljon, ada 2 ratu penguasa bumi di sini. Ratu penguasa bumi. Oh my god. Kalau aku salah dikit kayaknya bisa hancur bumi ini ya. Nah, dia juga, dia bisa nge-host juga. Dia udah biasa jadi host, narasumber. Dia juga biasa nge-MC. Wah, terancam lagi karir kita ya. ya. Setelah dari kemarin-kemarin emang narasumber kita semuanya hebat-hebat ya. Hebat-hebat ya. Dan kali ini nggak kalah hebatnya, dia adalah Kak Cynthia Kusumarani, Miss Earth Indonesia 2019. Halo Kak Cynthia. Halo. Hai, wow, you're so pretty. Iya dong, pastinya cantik. Kan tadi udah dibilang ya. Iya. Bidadari sering juga. nih ya bilang cantiknya ya. Iya. Nah, sahabat Eljon pasti penasaran kan, hari ini di episode hari ini kita akan membahas apa ya? Apa ya? Hari ini kita akan membahas work-life balance seorang anak rantau di bulan Ramadan. Oh my god, gimana tuh kepo nih. Iya, makanya langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Cynthia. Oke. Pertanyaan pertama, nggak gitu ya? Nggak gitu ya. Deg-degan Yang lebih nanti. soft dong. Lebih soft. Pertanyaan pertama sama aja tapi cuma beda nada aja. Oke, ini yang benernya. Pertanyaan pertama. Enggak ya? Nggak ada bedanya dari tadi. Oke, kita fokus ya. Nah, Kak Cynthia, kali ini kita mau bertanya banget nih. Iya. Mau bertanya banget ya. Gimana sih Kak, sejauh ini puasanya Kak Cynthia? Apakah sudah ada yang bolong? Ataukah masih aman? Ataukah belum puasa sama sekali? Ayo loh. Udah boleh dijawab? Sudah. Sejauh ini aman sih. Alhamdulillah. Belum ada bolong. Mau ngomongin work-life balance, tapi sebelumnya emang Kak Cynthia hari ini, nggak hari ini doang, maksudnya sekarang ini lagi sibuk kegiatan apa sih Kak? Lagi sibuk kerja, terus juga sama aku sedang melanjutkan pendidikan juga sih, jadi sambil kerja gitu. Iya, soalnya kerja. tadi kita stalking bareng ya kalau Laura ya, kayak Masa oh my sih? god postingannya. Kapan ya? Gimik. Nggak doang, beneran tadi kita stalking. Iya, bener sahabat Eljon. Setiap ngepost foto tuh lagi kerja katanya, lagi pegang ini, pegang cue card gitu, kalau nggak pegang mic gitu, habis nge-MC kali ya tiap hari. Habis nge-MC, habis nge-host ya. Dan itu kan sibuk banget ya kayaknya Kak Cynthia ini ya. Aduh, keren banget sih ya. Nah, gimana sih Kak di tengah kesibukan kerja ini tapi tetap berpuasa nih? Pasti kan itu salah satu tantangan ya. Tantangan agar puasanya tidak batal. Nah, gimana nih Kak biar puasanya tetap lancar sementara Kak Cynthia sedang berada di tengah kesibukan kerjaan? Kalau tips supaya lancar apa ya? Mungkin sahurnya cukup gitu ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, karena sebetulnya walaupun
klasik juga sih sebenarnya bergizi. Kadang-kadang kan kita makan yang penting kenyang doang gitu, tapi ternyata bergizi itu juga penting gitu. Jadi banyak minum air putih juga saat berbuka dan sahur, terus makan buah-buahan, ternyata juga bantu kita lebih fit saat beraktivitas seharian gitu ya. Terus juga minum vitamin, itu aja sih yang penting makan makanan, karena yang bisa kita lakukan adalah pada saat sahur dan juga buka puasa gitu. Jadi dimaksimalkan saat sahurnya sih menurut aku ya. Jadi kedepannya juga bisa lebih semangat beraktivitas. Terus juga istirahat yang cukup gitu, walaupun kita bangun nanti ya jam 3 subuh atau jam 4 subuh itu bangun, tapi tetap tidur yang cukup lebih awal daripada biasanya. Itu juga sangat membantu. Kalau misalnya kurang tidur, besokannya biasanya suka ngantuk kalau aku gitu. Jadi tidur yang cukup, makannya juga dimaksimalkan gitu. Wow, bener banget ya istirahat yang cukup ya. Makanya sahabat Eljon, aku kalau habis sahur tidur lagi. Istirahatnya cukup, nggak gitu ya? Nggak tahu sih, kalau aku kan nggak puasa ya, aku tidur. Kalian emang sahur, tidur aku ya? Tidur, iya sih, kejam memang. Nah, Kak Cynthia kan ternyata Kak Cynthia ini juga tim anak rantau ternyata. Iya ya? Setim dong sama aku. Sama aku juga. Oke. Kita rantau. Nah, tadi kan kita udah membahas sahurnya, tips-tips kalau makanan sahur segala macam gitu. Kalau misalkan Kak Cynthia pas lagi sahur atau pas lagi berbuka biasanya sama siapa sih? Apakah sendirian ataukah ada yang menemani di samping Kak Cynthia atau di depannya mungkin? Atau di belakang? Atau di belakang serem. Kalau belakang serem dong ya itu kayaknya. Yang nemenin sendiri sih aku sahur, tapi kalau misalnya hari libur atau weekend gitu biasanya aku tempat saudaraku, abang aku kan ada di sini juga, jadi kita merantau bareng gitu. Terus atau kadang tempat tanteku kayak gitu kalau misalnya weekend. Tapi lebih sering karena hari Senin sampai Jumat kerja, hari Senin sampai Jumat sahurnya sendiri sih gitu. Oh, ada abang. Itu abangnya abang kandung atau abang yang didapatkan ketika sudah besar? Iya, atau kayak tadinya friendzone kayak udah aku anggap jadi adik gitu. Oh, abang kandung. Udah punya pacar belum tuh abangnya? Aduh, nanya doang. Habis ini nanya nomor teleponnya ya? Iya, mana tahu bisa nyariin kan buat abangnya. Atau abangnya nyariin teman buat sudah punya anak. Kalau mau jadi yang kedua sih. Aduh, berarti udah ya jawabannya ya. Ditolak secara halus nih. Oke, Kak Cynthia, daripada semakin menyedihkan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di bulan Ramadan ini apakah Kak Cynthia masih sering keluar kota karena kerjaan gitu, Kak? Ataukah mungkin Kak Cynthia udah menyiapkan waktu untuk liburan jadi bisa me time atau refreshing gitu, Kak? Di bulan Ramadan ini tentunya. Kalau liburan belum kepikiran sih, tapi kalau misalnya keluar kota karena kerja, ada sih beberapa hari lalu, cuma nggak keluar-keluar kota banget sih, ke Karawang sempat sama ke Bogor, agak-agak keluar kota sedikit lah ya gitu, walaupun nggak terlalu jauh, ke situ aja sih dan kerja juga. Ternyata ke Karawang, Bogor, itu juga tetap keluar kota. Keluar kota, iyalah, kan kota. Karawang dekat kampung aku, kampung halaman Bekasi. Bekasi ya. Iya, Bekasi Karawang. Ini lagi-lagi mengingatkan sahabat Eljon kalau dia adalah anak Bekasi. Bekasi Pride, saya tuh bangga. Iyalah, saya juga bangga. Kan kasih hadepin aku kalau aku jadi tameng parah banget. Nah, Kak Cynthia, kan biasanya orang-orang ini sibuk, bukan sibuk sih. Kalau misalkan bulan Ramadan ini kan identiknya sama bukber gitu. Kalau Kak Cynthia, walaupun masih udah kerja, sibuk kerja, apakah sama teman-teman kantornya janjian buat bukber cantik gitu? Besok janjiannya kita pakai kaftan warna pinky bling bling, kita makan di hotel bintang 5 untuk buka puasa bersama, untuk foto-foto dan postingan IG, atau gimana nih, Kak? Iya dong, pasti bukber, cuma sejauh ini sampai hari ini seminggu puasa kali ya, belum bukber, tapi mulai weekend ini dan seterusnya sudah ada listnya, kayaknya udah yang ngajakin tuh udah ini sih ada aja gitu yang ngajakin. Kayaknya kedepannya akan banyak bukber juga, soalnya kan aku kan juga mau buka sendirian males juga kan, jadi bukber adalah salah satu jalan ninjaku gitu kan, supaya nggak merasa sendirian gitu sih.
Wow, berarti udah menyiapkan baju ya, udah menyiapkan kostum di lemari. Pasti dong, Iya. harus ya. Karena pasti ada dress code-nya, apalagi kalau bukbernya sama teman-teman sekolah, teman-teman dari dunia lain gitu Dunia kan. lain tuh. Dunia lain enggak tuh. Bentar tuh kedengeran nggak? Atau harus diulang? Iya, kedengeran nggak? Take 2. Yang mana, dari mana tadi? Dari mana tadi ulangnya? Iya, pastinya harus nyiapin kostum dong ya, apalagi bukbernya mungkin sama teman-teman sekolah yang udah Iya. lama nggak ketemu, jadi harus on dong penampilannya, iya. Iya, Atau mungkin tapi- dari teman-teman dunia lain. Dunia lain, wow, Wow. agak serem ya. Agak serem ya. Bersama tuyul-tuyul dong, tuyul dan Mbak Yul. Nah, tadi kan Kak Laura sempat bilang siapa tahu bukber sama teman-teman sekolah gitu. Emang Kak Laura, emang Kak Cynthia masih bertemu kah dengan teman-teman sekolah yang dulu? Karena kan Kak Cynthia kan seperti yang kita tahu tadi, Kak Cynthia juga tim anak rantau gitu. Apakah teman-teman SMA-nya juga pada bekerjanya di ibu kota, jadinya bisa ketemuan lagi atau gimana nih Kak? Iya, ada beberapa yang apa namanya, yang kerja di sini juga, ada yang sekolah di sini juga. Terus apa namanya, selain itu ada teman-teman kuliah aku masih sampai sekarang kita masih berteman, jadi masih apa namanya berkomunikasi, masih mau buka bersama, masih mau buka bareng. Terus juga teman-teman sekolah aku, teman SMP juga masih ada sih yang di Jakarta ada. Jadi apa namanya, kayaknya teman sekolah banyak juga yang mengagendakan untuk buka puasa gitu. Pak sekali Oh. pertemanannya, saya sedikit Iya. sirik. Masih sih kamu banyak temen ya? Bukan gak punya temen, wacana semuanya Oh, tuh. wacana. Iya, Kalau ya aku udah. sih, iya juga sih. Kamu jauh teman-temannya di Padang. Nah, Kak Cynthia, pernah nggak, apa sih yang paling menjadi tantangan kalau di kantor kan lagi puasa gini Kak? Atau mungkin Kak Cynthia mungkin menahan emosi kali ya, namanya kerjaan yang banyak jadi sampai harus kayak tapi harus menahan emosi ya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi apa tuh Kak tantangan terbesarnya di bidang pekerjaan Kak Cynthia sendiri di bulan Ramadan ini? Tantangannya menahan emosi, betul. Karena ya kita kan dalam bekerja ketemu orang lain gitu ya, yang kita pun apa namanya, mereka punya karakternya masing-masing gitu kan, kadang-kadang ada aja ketidakcocokan. Jadi tantangannya pertama harus sabar ketika ada hal-hal yang seperti itu. Terus yang kedua, aku kan ada apa namanya, nge-host di outdoor. Nah, biasanya itu lagi panas-panasnya banget, jam 12 siang gitu ya, terus nge-hostnya di outdoor, dan tantangannya adalah merasa haus gitu ya, tenggorokan juga kering, ngomong terus seharian, belum lagi apa namanya, syutingnya itu tapping, belum lagi kita harus ngulang dan lain-lain, harus apa namanya, kita harus sabar menghadapi narasumbernya, mungkin dia yang tidak terbiasa berbicara atau tidak terbiasa di depan kamera, itu sih. Jadi tantangan-tantangan beberapa hari ini yang dirasakan, ya cuma karena kita puasa ya tetap sabar aja gitu ya. Jadi apa ya namanya, membantu kita juga lah, membantu saya menahan kesabaran. Itu sih, apalagi ya? Lagi ya? Sejauh ini tuh aja. Emosi emang yang paling susah sepertinya ya. Tapi untung kita saat ini nggak perlu menahan emosi ya. Kenapa tuh? Karena ternyata narasumber kita hari ini tidak menguras emosi karena Iya sudah pandai dong. berbicara. Iya, sudah terbiasa depan kamera. Dan sangat indah dipandang. Jadi saat ini kita tidak menghadapi tantangan apa-apa sepertinya ya. Cuman emang haus dan lapar sih ya. Iya, karena masih puasa ya. jam-jam yang berbahaya ini ya. Iya, betul sekali. Yaudah, ayo kita lanjutkan agar waktu berjalan semakin cepat. Oke. Masih ngomongin tentang kerja nih Kak. Pernah nggak sih Kak dapat kerjaan yang hektik abis gitu ya, hektik banget, sampai mengharuskan Kak Cynthia harus stay up all night gitu, dan kalau pernah nih Kak, gimana caranya Kak Cynthia untuk membagi waktunya agar bisa tetap balance waktu saat puasa gitu? Saat puasa, pernah banget sih. Sebenarnya yang bikin sulit memanajemennya itu karena aku kerja tapi juga sambil kuliah gitu loh. Dan aku juga mengerjakan pekerjaan itu gak hanya satu gitu. Kadang ada pekerjaan lain juga selain kerjaanku di kantor gitu. Jadi ada beberapa hal yang dikerjain satu waktu. Sulitnya membaginya di situ sih, kapan harus ngerjain ini apa segala macam ya. Tapi aku harus bikin manajemen waktu yang baik gitu, yang mana yang menjadi prioritas dan lain-lain. Tapi sebetulnya sempat kecolongan juga karena mungkin bawaan puasa juga, terus banyak yang harus dikerjakan di dalam satu hari yang sama. Terus waktu itu aku pernah nge-MC, akhirnya aku ke-skip
satu poin yang harus aku sampaikan, yaitu adalah pembacaan doa. Itu kan sebenarnya sangat penting ya, cuma nggak tahu mungkin karena nggak fokus, karena manajemen waktunya juga kurang baik atau apa, jadinya aku nggak menyebutkan itu gitu sih. Itu sih salah satu hal yang pernah terjadi di bulan puasa, gitu. Karena saking hektiknya juga kali ya, jadi nggak tahu juga kenapa nggak fokus atau mungkin udah lapar banget juga gitu. Wow, ternyata pernah melakukan kesalahan Iya. yaitu lupa membacakan doa, Doa. gitu ya. Padahal yang udah disuruh doa, udah siapin diri, udah Iya, siapin udah doa kayak, juga, udah bikin contekan doa gitu kan. Saya mestinya saya ya udah menyiapkan diri gitu kan mau Iya, bacain doa, udah tapi deg-degan, aduh, aku nggak bacain dipanggil. Aduh kayak ini saya harusnya saya. Waktunya saya, it's time Iya. for to shine gitu, tapi nggak bisa ternyata. Nggak bisa, tapi pastinya Kak apa-apa. Cynthia ini kan udah profesional ya. Pastinya ya punya cara lah untuk mengatasinya tentu saja ya Yunike ya. Betul. Karena setiap manusia juga pasti melakukan kesalahan. Iya. Nah Kak Cynthia apalagi di bulan puasa ini ya pasti banget kita nggak fokus terus sering lemes, capek, ngantuk ya. Letih, lesu. Apalagi aku juga udah terbiasa sih ya dalam satu hari itu melakukan beberapa kegiatan seperti makan, tidur, makan lagi, banyak ya. Iya, sibuk ya. Nah, Kak Cynthia jadi apa tipsnya supaya bisa produktif setiap hari di bulan puasa ini? Tipsnya supaya produktif ya, pertama mungkin cari apa yang disuka gitu ya, passionnya apa. Jadi apa yang disukain itu bisa dikerjakan sehari-hari pada saat berpuasa, entah itu menjelang berbuka puasa gitu ya, atau misalnya kalau misalnya kerja ya mengerjakan apa yang ada di kantor, tapi misalnya pulangnya lebih cepat, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, produktif ya. Banyak sih ya sekarang hal yang bermanfaat. Misalnya lihat sosial media yang bermanfaat, sekarang kan udah banyak banget kan informasi-informasi di sosial media, itu mudah banget kita dapatkan informasi apapun dari Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu pilihan gitu ya, opsi buat kita memilih salah satu hal yang bisa diperbuat aja gitu, entah nonton sesuatu yang bermanfaat, nonton ceramah, kultum, kan sekarang nggak harus kayak dulu kita harus bertemu segala macam. Terus juga terus olahraga juga bisa, kemudian bersilaturahmi via Zoom juga sekarang udah bisa gitu. Tapi silaturahmi yang benar ya, jangan menjadikan itu lahan untuk bergibah gitu. Kemudian belajar sesuatu yang baru juga bisa selama puasa ini. Belajar masak, belajar menjahit, belajar apapun itu, atau apalagi ya nonton sekali-sekali juga boleh. Jadi lakukanlah apa yang memang disukain dan juga kalau bisa bermanfaat. Jadi waktu puasa itu nggak habis sia-sia gitu loh, hanya bekerja atau mungkin yang lagi di rumah aja hanya tidur-tiduran gitu. Jadi banyak sih sekarang yang bisa dilakukan, bikin konten atau ya banyak macam lah sekarang pilihan, apalagi kita ada di dunia digital seperti ini, menjadikan kita banyak pilihan untuk melakukan apapun, melihat apapun gitu ya, hanya dengan handphone dan internet gitu. Wow, Keren sangat banget. produktif ternyata ya, Iya, semua bener tips-tipsnya. banget. Pokoknya membuat kita harus tetap melakukan aktivitas walaupun lagi puasa. Jangan dibuang waktunya secara sia-sia gitu Iya ya. benar banget Yunike. Seperti yang sedang kita lakukan saat sekarang ini ya Kak ya. Ini merupakan bentuk adaptasi dari teknologi dan ini membuktikan bahwa di dunia digital ini kita bisa melakukan apa saja nih. Kita bisa bersilaturahmi dan juga melakukan kegiatan yang positif seperti sharing-sharing kita saat ini. Luar biasa. Iya, dan kita hari ini juga sharing-sharing ya, bukan Iya. gibah ya. Iya bukan, kita lagi sharing ya. Betul sekali. Nah, tadi ngomongin tentang silaturahmi nih Kak, kan Kak Cynthia nih anak rantau. Kalau misalnya lagi buka puasa mungkin merasakan kesendirian atau sahur mungkin, apakah suka video call sama keluarganya gitu, ataukah ya udahlah sendiri aja nggak apa-apa, aku udah terbiasa makan sendiri, apa-apa sendiri, atau gimana nih Kak? Aku sambil video call sih, video call mamaku, segala macam sambil video call, karena sendiri gitu ya, udah lama makan sendiri, terus di kosan aku juga sepi gitu, jadi lebih enaknya itu sambil video callan sih, video callan sama keluarga, kadang sama temen juga, kadang video call grup gitu, lebih seringnya sambil video call gitu. Oh, Tim video call. tim video call. Nah, Kak Cynthia ini kan ternyata memang sendiri banget ya, maksudnya mandiri Buset, banget. sendiri banget tuh. Maksudnya apa tuh, ngeledek ya? Maksudnya Maksudnya mandiri apa ini banget. ya? Kira-kira kalau sahur atau buka puasa itu masak sendiri atau gimana tuh Kak? Kalau sahur ya, sahur dan berbuka.
Iya, Kadang dua-duanya sih. aku masak, kadang beli di aplikasi transportasi online yang di dalamnya ada juga makanan, kadang itu, tapi kadang masak. Lebih sering sih aku masak gitu, walaupun kadang cuma bukanya doang, nanti sahurnya pesan online gitu. Tetap memasak Berusaha ya. untuk masak, walaupun Iya. emang ya udah sih kalau emang pun nggak ada waktu, maksudnya lagi pengen menikmati makanan dari transportasi online tersebut ya. Iya, tapi tetap usahakan memasak ya, karena mungkin lebih hemat dan juga belajar ya. Iya, Lagi sekalian belajar. Kita harus selalu belajar. Oh, banyak belajarnya nggak habis-habis ya. Iya, benar Sampai banget. habis tuh nafas tadi. Udah ada suaranya. Nah, pertanyaan terakhir. Ulang deh, kata gue aneh banget pertanyaan terakhir. Nah, Kak Cynthia, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan sih sebenarnya. Apa kesan-pesan untuk di bulan Ramadan khususnya tahun ini? Kesan dan pesannya. Kesannya mungkin bulan Ramadan tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, karena sudah lebih ramai gitu. Kemudian juga sudah yang berjualan makanan-makanan buka puasa pun sekarang lebih ramai dibanding beberapa tahun sebelumnya karena pandemi gitu ya. Jadi suasananya juga lebih berbeda. Kemudian kesannya apalagi ya? Sekarang lebih banyak juga konten-konten yang berkaitan dengan puasa ataupun konten-konten untuk kita menjelang buka puasa di sosial media itu sekarang lebih variasi. Kalau dulu nontonnya adalah nonton TV gitu ya, pada saat sekolah gitu ya, pada saat saya di kampung halaman dulu lebih sering nonton TV, sahur nonton TV, yang joget-joget tuh pasti pada semua tahu ya, yang sekarang acaranya sudah tidak ada lagi gitu. Dulu saya rajin banget loh nonton itu, terus ada film-film juga para pencari itu kan, para pencari depannya Q-nya gitu. Terus apalagi ya perbedaannya itu sekarang itu jadi lebih banyak opsi buat kita nonton di sosial media itu. Sekarang konten-konten udah banyak juga, jadi kalau misalnya mau buka puasa nonton podcast gitu atau nonton live Instagram, ngabuburit online, wah sekarang udah banyak banget pilihannya. Itu aja sih pesannya adalah karena sekarang bulan puasa, pesannya adalah semoga sahabat Eljon bisa berpuasa dengan maksimal dengan tips-tips yang tadi ya, entah itu makan, tidur yang cukup, dan juga yang paling penting adalah produktif gitu. Jangan tidur seharian supaya tidak terlewatkan juga ibadah kita, sholat kita gitu. Kalau misalnya tidur seharian, wah bisa berbahaya gitu ya. Jadi istilahnya mungkin apa yang bisa didapatkan pada saat puasa gitu loh, kalau cuma hanya tidur dari pagi sampai sore gitu kan. Jadi lebih produktif aja, karena sekarang udah gampang untuk mencari segala sesuatu di dunia virtual. Jadi intinya jangan menggunakan puasa sebagai alasan untuk males-malesan gitu lah ya. Gunakan alasan lain ya. Gunakan alasan lain. Kamu nih benar-benar. Nah, Kak Cynthia, walaupun tadi Yunike udah bilang pertanyaan terakhir ya, tapi aku masih pengen nanya satu lagi ya. Ini bentar-bentar terakhir kok, tenang aja. Nah, Kak Cynthia, ini pertanyaan yang yang sangat menyentuh tentunya, yaitu bagaimana Kak Cynthia memaknai Ramadan tahun ini. Mungkin apabila diibaratkan dengan satu kata apa yang menggambarkan Ramadan tahun ini? Oke, kalau satu kata mungkin berkah ya. Berkahnya yang saya maksud berkah mungkin tetap menjalankan kegiatan yang sedang dijalani walaupun ini kita saat berpuasa gitu ya, tetap mencari rezeki, tetap menjalankan apapun yang sedang dijalankan saya dan juga sahabat yang menonton, tetapi yang penting adalah sambil beribadah, ibadahnya lancar, akhirnya semuanya jadi berkah. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ya. Bersyukur, iya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Cynthia atas waktunya udah mau ditanya-tanya. Udah mau menjawab tentang ya. work-life balance, dan ternyata Kak Cynthia ini sangat produktif ya. Iya. Sangat produktif, sangat semangat, sangat ikhlas, sangat pintar, sangat tidak memancing emosi, sangat santai, sangat apa lagi masih panjang ya? Masih panjang. Sampai buka puasa nih. Sampai sahur besok kalau bisa. Oh gitu. Kak Cynthia, makasih banyak ya.
Terima kasih juga sudah diundang di Pesona Ramadan. Jadi sambil ngisi-ngisi menunggu waktu buka puasa ini, kita akhirnya produktif ya berbicara soal tips dan trik juga. Dan juga yang paling penting adalah berkah. Alhamdulillah. Nah, itu dia sahabat Eljon, bincang-bincang kita hari ini bersama Miss Earth Indonesia 2019, Kak Cynthia Karani. Dan sahabat Eljon, jika kalian masih mau nonton, mengikuti keseruan kita, tetap jangan lupa saksikan Pesona Ramadan bersama saya Yunika Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan tentunya masih ada saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Hanya di Eljon TV. Semangat berpuasa sahabat Eljon. Bye-bye sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!